Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara-saudari semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus selalu senantiasa melindungimu. Saudara-saudari sekalian, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, syukur yang berlimpah tiada hentinya kami haturkan kehadirat-Mu. Karena begitu besar kasih dan cinta-Mu kepada kami, sehingga Engkau masih menganugerahkan kehidupan kepada kami hingga saat ini. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar terbuka untuk mendengar dan menghayati sabda-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa sabda-Mu adalah cahaya yang menerangi dan menuntun perjalanan hidup kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah ditabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini berjudul Iman yang Menghidupkan.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita memiliki iman dan kepercayaan akan kuasa-Nya. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan menyertai kita. Akan tetapi, ketika kita mengalami masalah atau cobaan, disitulah iman kita diuji. Apakah kita percaya dan tetap yakin akan pertolongan daripadanya? Seperti ketika mengalami sakit dan terperangkap dalam masalah yang begitu berat, sehingga sulit untuk keluar, disitulah kita mulai bimbang dan ragu akan kuasa Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kita renungkan, kita mengetahui bahwa imanlah yang akan menyelamatkan dan menyembuhkan kita. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, ada peristiwa penyelamatan yang terjadi. Peristiwa yang pertama, Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan. Yang kedua, Yesus menyembuhkan dan menghidupkan anak Yairus. Kedua keajaiban ini mempunyai maksud yang sama, yakni bahwa dengan iman kita diselamatkan. Kehadiran Yesus sungguh membawa perubahan dan keselamatan dalam keadaan yang tidak terduga. Keselamatan itu datang di tengah-tengah mereka. Semoga Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai dan menuntun kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, sehingga kami boleh mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang